Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Sukma Dewi dengan NIM 122290082. Di sini saya akan melaporkan ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Data Cuaca dan Iklim. Untuk yang pertama itu adalah analisa plot area cropping, di mana saya mendapatkan bagian Sumatera bagian selatan atau selatan ekuator. Dari plot itu dapat kita lihat kalau koordinat yang digunakan itu dari 101 derajat sampai 106 derajat bujur timur dan 0 derajat hingga 6 lintang selatan. Nah, dari peta ini itu dapat kita lihat kalau curah hujannya itu tidak merata di seluruh bagian wilayah, terutama di bagian Sumatera Selatan, namun di tengah Sumatera dan bagian selatan Sumatera atau di Lampung itu mengalami intensitas hujan yang cukup tinggi. Lalu ada analisa hasil PCA dan data grid, itu di mana pada tahap PCA setiap grid pada data shapes itu diperlakukan setiap variabel spasial, sehingga berfungsi mereduksi dimensi spasial sekaligus mengidentifikasi mode variabilitas utama pada curah hujan wilayah Sumatera Selatan. Nah, output lengkap PCA ini dapat dilihat dari grafik-grafik pada soal berikutnya. Untuk soal yang 1C ada analisis scree test dan penentuan jumlah PC, di mana di sini didapatkan scree test sebagai berikut dan scree plot PCA-nya sebagai berikut. Dari scree test itu menunjukkan kalau PC1 itu bisa menjelaskan 75% variansi total curah hujan di wilayah Sumatera ketika digabungkan dengan PC2 dan PC3. Nah, untuk nilainya itu hingga 90%. Lalu ada interpretasi spasial loading PC1 dan time series PC1. Dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini ini adalah spasial loading yang menunjukkan pola dominan variabilitas curah hujan di wilayah observasi, di mana hampir di seluruh grid bagian selatan Sumatera itu memiliki nilai loading positif yang dicitrakan dengan warna merah. Berikut, maaf itu terbalik, harusnya itu selatan Sumatera bukan Sumatera Selatan. Lalu selanjutnya ada time series-nya, di mana itu menunjukkan kalau ada pola musiman yang kuat di sekitar tahun 1981 hingga 2020, dan itu relatif naik turun di sepanjang tahun, di mana selama periode musiman ini terlihat ada pula variasi antar tahun yang cukup signifikan. Periode tertentu menunjukkan nilai PC1 yang sangat rendah dan dapat dikaitkan dengan kejadian El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia. Lalu soal kedua itu ada pemilihan indeks iklim, di mana saya memilih indeks ENSO dan IOD. Kenapa memilih ENSO dan IOD? Karena ENSO sendiri merupakan fenomena iklim global utama yang sangat berpengaruh terhadap variabilitas curah hujan di Indonesia, terutama menyebabkan kondisi kering di fase El Nino dan La Nina di fase basah. Sementara itu IOD dipilih karena secara regional berperan penting dalam mengontrol distribusi curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan, khususnya melalui anomali suhu permukaan laut Samudra Hindia. Nah, kombinasi ENSO dan IOD ini diharapkan mampu mempresentasikan pengaruh iklim global terhadap variabilitas curah hujan di wilayah yang tadi. Lalu ada korelasi Pearson antara time series PC dan indeks iklim. Dapat dilihat sebagai berikut. Ya, pertama itu ada time series PC1 dengan ENSO, ada scatter plotnya dengan ENSO, lalu ada scatter plot antara PC1 dengan IOD. Di mana dari hasil tersebut, kalau korelasi Pearson itu,
Dimana dari sana itu kalau bisa kita lihat kalau sebaran data PC1 terhadap ENSO maupun IOD menunjukkan pola yang menyebar acak tanpa kecenderungan linear yang jelas. Nah, ini itu mengidentifikasikan kalau ada hubungan linear antara PC1 dengan kedua indeks iklim tersebut yang relatif lemah, sehingga nilai koefisien korelasi Pearson diperkirakan rendah atau mendekati 0. Lalu ada interpretasi hasil dan implikasi fisis, di mana berdasarkan hasil korelasi, nilai PC1 tidak menunjukkan kecenderungan meningkat atau menurun secara konsisten selama fase El Nino dan maupun La Nina. Dengan demikian, PC1 tidak merespon langsung terhadap variabilitas ENSO. Hal sama juga terlihat pada hubungan PCI dengan IOD, di mana tidak menemukan pola secara fisis. Hal ini mengimplikasikan bahwa PC1 kemungkinan mempresentasikan mode variabilitas curah hujan yang bersifat regional atau lokal, sehingga pengaruh monsun topografi dan sirkulasi atmosfer lokal dibandingkan pengaruh langsung dari ENSO dan IOD, serta dampak ENSO terhadap curah hujan Indonesia yang bersifat spasial tidak merata dapat menyebabkan sinyal tidak dominan pada mode PCA. Lalu ada persiapan data pada data sunspot dari Januari 1996 sampai Desember 2019, di mana ini mencakup siklus matahari 23 dan 24. Berdasarkan statistik itu nilai rata-ratanya itu didapatkan 95. Berikut nilai rata-ratanya itu 95, sedangkan dengan luas dari 0 hingga 353 dan menunjukkan variasi signifikan antar fase minimum dan maksimum siklus matahari. Indeks DST itu minus 12,9 dan nilai minimumnya itu sampai minus 422, yang menandakan keberadaan kejadian badai geomagnetik ekstrim meskipun secara umum kondisi magnetosfer berada dalam keadaan relatif tenang. Lalu ada clustering dan penentuan jumlah cluster, di mana di sini didapatkan 5 clustering, 2, 3, dan 4 dan 5, dan di sini itu yang paling tingginya itu adalah cluster 3. Jadi kita menggunakan cluster 3. Menurut hasil dari metode Elbow dan Siholtek score itu juga dari sana bisa dilihat kalau yang lebih terang dan yang lebih besar nilainya, dan patahannya juga terdapat di K3 di cluster 3. Lalu ada analisis dan interpretasi data. Karena klasternya tadi di 3, didapatkan clustering sebagai berikut, di mana hasil clustering ini menunjukkan kalau ada aktivitas matahari itu dikelompokkan menjadi 3 utama karakter fisik yang berbeda, di mana kalau cluster pertama itu ditandai oleh sunspot yang rendah dan indeks DST-nya mendekati 0, sedikit negatif, yang mempresentasikan kondisi aktivitas matahari rendah. Lalu klaster kedua itu sunspot menengah hingga tinggi dengan indeks DST negatif sedang, yang mengidentifikasikan terjadinya badai geomagnetik ringan sehingga sedang akibat peningkatan aktivitas matahari. Lalu klaster ketiga dicirikan oleh nilai indeks DST yang sangat negatif dan jumlah kejadian yang sangat relatif sedikit, yang mempresentasikan badai geomagnetik ekstrim akibat lontaran coronal mass ejection. Lalu ada dendrogram aktivitas matahari sebagai berikut. Nah, dari hasil hierarchical clustering yang ditampilkan itu dalam bentuk dendrogram ini memperlihatkan kalau struktur pengelompokan yang konsisten dengan hasil Cummins, di mana bentuk 3 kelompok utama dengan memisahkan yang jelas. Cluster yang mempresentasikan badai geomagnetik ekstrim terpisah pada jarak linkage yang lebih besar, menunjukkan bahwa kejadian tersebut memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan kondisi geomagnetik normal dan badai sedang. Lalu yang keempat itu 4A itu ada persiapan dan ekstraksi data. Didapatkan hasil PC1, PC2, PC3, PC4, dan PC5 sebagai berikut, serta renminnya sebagai berikut.
dengan dimana nilai ambang hujan ekstrim P80% itu adalah 308,9574 2693 67089. Dari sini itu diperoleh hasil analisis PCA pada soal sebelumnya sebagai variabel prediktor, yaitu pada soal nomor 1, yang kemudian digunakan sebagai yang dimana pada di nomor 4 ini didapatkan itu nilai ambang curah hujan ekstrim ditentukan berdasarkan persentil ke 80% tadi, yaitu sekitar 308,99 mm. Nah, curah hujan dengan nilai di atas ambang ini dikategorikan sebagai kejadian hujan ekstrim. Selanjutnya, data disusun dalam sebuah data frame yang terdiri dari PC1 hingga PC5 sebagai prediktor dan curah hujan sebagai target dengan total sebanyak 480 sampel. Lalu ada pembangunan model evaluasi. Nah, didapatkan random forest register sebagai berikut dengan RMSE dan R2 sebagai berikut. Untuk untuk plot aktual dengan prediksinya berbanding lurus dengan prediksi curah hujan berbasis PC1 sampai PC5 sebagai berikut. Dengan kontribusi PC terhadap curah hujan itu hanya PC1 saja. Dari sini, model supervised learning dibangun untuk menggunakan algoritma random forest register dengan jumlah estimator sebanyak 300 dan nilai random state sebanyak 42. Model dilatih menggunakan data training dan kemudian digunakan untuk memprediksi curah hujan pada data training dan data testing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik dengan nilai root mean square error RMSE itu sebesar 3,75 mm dan nilai koefisien determinasi itu sebesar 0,998. Nilai R2-nya ini akan menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan hampir seluruh variabilitas curah hujan berdasarkan kombinasi PC1 hingga PC5. Nah, ini juga diperkuat oleh plot perbandingan antara curah hujan aktual dan prediksi yang memperlihatkan sebaran titik yang sangat dekat dengan garis diagonal menandakan tingkat akurasi prediksi yang tinggi. Visualisasi deret waktu antara data aktual dan prediksi pada data uji menunjukkan bahwa model mampu mengikuti pola temporal curah hujan dengan sangat baik. Analisis kontribusi fitur memperlihatkan bahwa PC1 memiliki pengaruh paling dominan terhadap prediksi curah hujan, sedangkan kontribusi PC lainnya relatif kecil, yang mengidentifikasikan bahwa model variabilitas utama hasil PCA merupakan faktor paling berpengaruh dan menjelaskan variasi hujan ekstrim di wilayah studi, yaitu Sumatera bagian selatan atau di selatan di bawah selatan ekuator. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.